Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Pada malam hari ini kita dapat bersama berkumpul walaupun melalui Zoom dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan kajian rutin pada setiap malam Ahad minggu kedua, yakni kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah bersama Ustadz kita, guru kita, Ustadz Haji Muhammad Hadi Sanusi. Salawat dan salam kita selalu sanjungkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, yakni Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kajian kita mulai, marilah kita bersama-sama baca suratul Fatihah untuk sahabat kita yang telah mendahului kita semua, yang sudah pulang ke rahmat Allah, dan untuk kita sesama sahabat haji semuanya, semoga tetap diberikan kesehatan, kesempatan waktu untuk beramal soleh, mengkaji ilmu, dan memudahkan dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ila hadiyana wa amin soleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai saja kajian malam hari ini untuk lanjutan kajian hadis Arba'in yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Hadi Sanusi. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih bima ughliqa wa khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wa hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah kulli hal, alhamdulillah bi kulli ni'matin tatimmus shalihat. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat lahir dan batin, mudah-mudahan dalam keadaan beriman, berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan kesehatan yang prima, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jamaah haji dari angkatan-angkatan sebelumnya, yang terakhir Ibu Hajah Kartini yang telah meninggal dunia kemarin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam kebaikan, dalam keselamatan, sebagaimana Allah mempertemukan kita semua dalam kebaikan dan niat baik menunaikan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam bagi kita semua. Insya Allah pada malam hari ini kita sampai ke hadis yang ke-13 ya. Kalau hadis ke-12 kita berbicara tentang kemampuan untuk meninggalkan kesia-siaan, sesuatu yang tidak bermanfaat. Min husni Islam mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Nah, kalau sekarang Imam An-Nawawi justru menyampaikan kalau tadi menghindari sesuatu yang sia-sia, katakanlah pada level yang bawah, batas bawah. Pada hadis yang ke-13 ini Imam An-Nawawi menyampaikan justru tentang batas atasnya, yaitu tentang mahabbah, tentang cinta. Jadi batas atas, batas bawah dibahas dalam hadis yang ke-12 dan ke-13. Tentu apa yang kita kaji ini mudah-mudahan berbuah makin cintanya kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan bisa mendapatkan syafaat yang agung kelak di yaumil akhir insyaallah. Seperti biasa, mari kita mulai dengan membaca bersama-sama hadis yang ke-13 ini. Izinkan saya men-share screen. Kita sama-sama baca. Boleh dibantu Pak Beni? Untuk... Silakan Ustaz. Oke.
dan tampil di layar. Silakan diikuti apa yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzata Abi Hamzata Anas bin Malik Anas bin Malik radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu qadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala la yu'minu ahadukum la yu'minu ahadukum hatta yuhibba hatta yuhibba li akhihi li akhihi ma yuhibbu ma yuhibbu li nafsihi. li nafsihi. Dari ayahnya Hamzah, Anas bin Malik radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhoinya, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, la yu'minu, tidaklah beriman, ahadukum, salah seorang di antara kalian, hatta, sampai, yuhibba, ia terus-menerus ya, mencintai, li akhihi, untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa-apa yang terus-menerus ia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini dikuatkan juga dalam hadis yang lain, riwayat Ahmad. La yablughu abdun. Kita baca, la, silakan diikuti apa yang saya sampaikan. La yablughu abdun. La yablughu abdun haqiqatal imani haqiqatal imani hatta hatta yuhibba linnasi yuhibbuna linnasi ma yuhibbu li nafsihi ma yuhibbu li nafsihi minal khairi. minal khair. Itu di sini ada pernyataan yang sangat jelas ya. Tidak sampai seorang hamba, seorang abdi haqiqatal iman, kepada hakikat iman yang sesungguhnya, hakikat iman yang paling kokoh, yang paling dalam, yang paling sempurna. Hatta yuhibba linnas, sampai ia mencintai manusia. Ini Masya Allah ya. Parameternya mencintai manusia, bukan mencintai muslim, bukan mencintai orang beriman, tapi mencintai manusia, ma yuhibbu li nafsihi minal khair, apa-apa yang ia cintai untuk dirinya dari kebaikan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Rajab Al-Hambali menyampaikan dalam kitab Jami'ul wal Hikam, di antara tanda iman yang wajib adalah seseorang mencintai saudara yang beriman lebih sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ia pun tidak ingin sesuatu ada pada saudaranya sebagaimana ia tidak suka hal itu ada padanya. Jika cinta semacam ini lepas, maka berkuranglah imannya. Nah, jadi kita berbicara tentang mahabbah. Asal katanya hub. Hub itu sama dengan kata habba. Habba artinya benih. Hab atau mahabbah ini sesuatu yang perlu ditumbuhkan sebagaimana benih ditanam.
Jadi orang itu tidak serta-merta mencintai Allah. Orang itu tidak serta-merta langsung mencintai Rasulullah. Orang tidak serta-merta mencintai orang lain. Sama seperti Bapak Haji Kirno tidak serta-merta mencintai Bu Haja Soeharti. Nah, itu pasti ada benih awalnya. Bisa karena mendengar suaranya, bisa karena melihat, bisa karena lamanya interaksi. Jadi yang namanya cinta itu butuh informasi. Yang namanya cinta itu butuh pengetahuan terhadap apa yang dicintai. Maka oleh karena itu pengetahuan terkait dengan apa-apa yang dicintai itu penting untuk diajarkan, untuk diinformasikan. Makanya keluarga, anak-anak tidak mungkin mencintai Allah dan Rasulullah sebelum bapak ibunya menjelaskan Allah dan menjelaskan Rasulullah SAW kepada anak-anaknya. Orang tidak mencintai apapun saja kecuali dapat informasi, pengetahuan. Itu awal dari proses mencintai. Jadi butuh informasi. Informasi yang benar itu penting untuk disampaikan. Maka oleh karena itu, makin dalam informasinya, makin luas informasinya, makin sering informasinya terhadap apa-apa yang dicintainya, terhadap objek dicintainya, maka kadar cintanya makin besar. Kadar cintanya makin kuat. Itulah yang dibutuhkan oleh iman. Makanya Bapak Ibu semua, orang makin kokoh imannya kalau dia dapat asupan pengetahuan dari luar supaya imannya tambah kokoh. Dengan apa? Dengan ilmu. Maka iman itu mesti dimulai dengan masuknya informasi. Maka luar biasa Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, menyampaikan ayat pertama dalam Al-Qur'an itu kalimat perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena dengan membaca lahirlah pengetahuan. Lahirlah ilmu. Dengan ilmu iman makin kokoh. Iman makin kokoh ini akan memunculkan benih cinta, kecambah cinta, pohon cinta yang makin besar, yang makin kokoh. Makin lama interaksinya, Pak Haji Agung dan Bu Haja Yen pasti makin dekat, makin erat, timbul mahabbah, timbul mawaddah. Kenapa? Karena informasinya makin sering, makin intens. Maka oleh karena itu demikian pula anak kepada ayahnya, ibunya, ibu ayah kepada anaknya, landasannya adalah mahabbah. Nah, maka dalam mahabbah itu ada dua hal yang besar yang terjadi dalam proses mahabbah. Juga dalam proses sifat-sifat atau nilai-nilai yang ditanamkan oleh diri kita. Nah, yang kedua, yang pertama adalah yang disebut dengan sinetron Ikatan Cinta. Bukan ya, karena sekarang ada sinetron Ikatan Cinta. Jadi cinta itu yang paling pertama adalah mengikat makin kokoh, makin kuat. Nah, yang kedua, aliran cinta. Cinta itu diekspresikan dengan satu perilaku, perbuatan yang mengalir. Nah, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan ikatan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dari surat Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika engkau mencintai Allah, bagaimana caranya ikatan cinta kita makin kuat kepada Allah? Rasulullah menyampaikan, fattabi'uni, kalian harus mengikatnya dengan kecintaan kepadaku, kepada Rasulullah SAW. Kepada sunnah Rasulullah SAW, kepada perbuatan Rasulullah SAW, kepada perkataan Rasulullah SAW. Jadi ikatan kita ingin mencintai Allah, otomatis cintanya makin kuat kepada Rasulullah SAW. Maka
makin kita menjelaskan pengetahuan tentang ma'rifatul Rasul, siapa Rasul Muhammad SAW, maka insya Allah outputnya makin mencintai Allah. Nah, makanya dalam pengajian itu saya kepada para santri, kepada para aktivis, senantiasa meminta mereka untuk menghatamkan Sirah Nabawiyah, membimbing mereka membaca Sirah Nabawiyah, menuntaskan membaca kehidupan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena itulah bentuk ikatan cinta kepada Allah ketika mengetahui Rasul Muhammad SAW. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni kalian. Terkait dengan aliran cinta, terkait dengan aliran cinta, Allah Subhanahu wa berfirman, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang beriman itu makin sangat kokoh, sangat kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun dikorbankan untuk Allah Jalla Jalaluhu. Maka bentuk pengorbanan kepada Allah dan Rasulnya di dalam konteks amal, ini kan aliran itu dibuktikan dengan amal. Amal apa yang paling tinggi pengorbanannya? Yaitu mengorbankan dirinya, nyawanya, jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah ada risalah jihad dalam Islam. Berjuang di jalan Allah sampai mengorbankan jiwanya. Tentu dengan fikih yang dijelaskan terkait dengan makna jihad dan sebagainya. Tapi ekspresi cinta itu sampai pada level pengorbanan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Taubah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli pada diri orang beriman. Apa yang Allah beli itu? Jiwa mereka dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan ikatan dan aliran cinta Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu dua hal yang besar. Jadi makin seorang mahabbah kepada Allah, dia makin terikat dengan apa-apa yang dibawa Rasulullah SAW. Apapun dikorbankan untuk mengikuti Rasulullah SAW dan makin kuat aktivitas amal solehnya. Nah, bagaimana tahapan perilaku mencintai? Jadi orang mencintai itu punya perilaku-perilaku, punya tampakan-tampakan. Yang pertama yang paling bawah yaitu salamatus sadar. Tadi kan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kalau kita interaksi dengan suami istri, interaksi dengan anak, interaksi dengan teman, maka yang pertama tahapan perilaku mencintai itu ada salamatus sadar. Jadi hatinya itu bersih dari prasangka. Makanya Bapak Ibu semua, kita senantiasa cek tiap hari supaya tidak memprasangkai saudara kita, menilai-nilai saudara kita. Nauzubillah kalau melakukan ghibah, melakukan fitnah, nauzubillah itu sudah tidak selamat jiwanya. Hal yang paling rendah adalah salamatus sadar, selalu husnuzon kepada saudara-saudaranya. Demikian pula dalam hubungan suami istri, husnuzon, salamatus sadar suami pada istri, kepada anak-anaknya. Walaupun dalam interaksi manusiawi, kita kadang memberikan judgement, memberikan penilaian, atau mengungkit-ungkit masa lalu. Tetapi orang yang salamatus sadar justru ketika sesuatu yang buruk terjadi di masa lalu, dia punya kemampuan untuk melepaskan itu semua, melepaskan hal-hal yang negatif yang pernah terjadi sebelumnya, karena dia ingin jiwanya tetap kosong, tetap bersih, salamatus sadar. Nah, kalau salamatus sadar sudah selesai, naik ke peringkat yang kedua yaitu ta'awun, kemampuan untuk memberi sesuatu yang ia miliki untuk orang yang ia cintai. Ia menolong, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa
tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Nah, kemampuan memberi ini lahir dari proses mencintai. Nah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita untuk berdoa setiap hari, doa yang saya senang sekali bacanya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Rabbana ighfir lana wali ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini doa agar jiwa kita selamat terhadap prasangka yang buruk terhadap orang lain, terhadap orang-orang beriman. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan jangan jadikan wala taj'al fi qulubina ghil. Jangan sampai ada ghil, ada ketidaknyamanan kepada saudara-saudara kami, kepada suami kami, istri kami, anak-anak kami. Karena ghil ini sesuatu yang kadang muncul pada jiwa kita. Dan itu didoakan supaya Allah tidak membuat itu bersemayam dalam diri kita. Sedangkan para penghuni surga, Allah Subhanahu wa taala, sifat ghil ini Allah cabut dari para penghuni surga. Nah, ini doa yang diajarkan. Naik lebih hebat lagi adalah takaful, menanggung jawabi. Maka ada asuransi takaful. Kalau menolong anak yatim, memberikan santunan anak yatim setahun sekali katakanlah. Tapi kalau menanggung jawabi anak yatim, dia betul-betul menanggung itu setiap bulan, setiap hari. Menafkahi anak yatim. Itu tahapan mencintai yang lebih dahsyat. Itu namanya takaful. Nah, berikutnya yang lebih hebat lagi, yang diabadikan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Mereka mengutamakan dan berkorban untuk saudaranya apa yang bagi mereka juga butuh. Ini keren banget ini. Dia butuh sesuatu, tetapi dia memberikan sesuatu itu kepada orang lain, padahal jika dia juga butuh. Itu yang disebut dengan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini luar biasa. Tadi saya berkunjung ke satu tempat, baru seminggu ada aktivis relawan yang saya bina, Bang, saya seminggu ini dapat ada orang yang minta meramaikan rumah kontrakannya di daerah Lenteng Agung. Jadi orang ini pengajar Quran, dia di kontrakannya, jadi ngontrak pengantin baru, punya anak baru 8 bulan, dia ngajar tuh tetangganya, gitu kan. Dia ngajar tetangganya, dia baik, itu namanya dia padahal nggak disuruh, tapi muncul keinginan untuk ngajar Quran tetangganya di depan teras rumah tetangganya. Walaupun aktif, padahal dia sendiri itu bukan orang yang berlebih hartanya. Sampai suatu saat dia ngajar Quran untuk satu keluarga di Lenteng Agung itu, dan karena mungkin pancaran ikhlasnya itu terasa, si ibu ini yang usianya 65 tahun mengatakan, Dek, saya ini punya kontrakan 12 pintu di Jalan Agung. Ini ada Pak Agung di sini. Ini di Jalan Agung, Lenteng Agung tuh. Boleh nggak 12 pintu kontrakan itu adek yang urus buat ngajar Quran? Kaget tuh anak muda. Coba urus ya katanya. Di situ saya ingin banget ada rumah Quran, tapi saya nggak punya pengalaman. Tapi yang jelas 12 pintu. Jadi saya tadi ke sana, luasnya sekitar 1.500 meter persegi, bangunannya bagus banget, ada kolam renangnya. Si ibu ini pakai aja katanya. Akhirnya baru seminggu dia kumpulin lah teman-temannya, relawan juga, nggak dibayar, mereka ngajar, dan ternyata muridnya ada 150 orang, Masya Allah, yang belajar dari pagi seminggu 3 kali plus Sabtu Minggu. Jadi di situ, dan dia bingung sendiri tuh. Bingung sendiri.
Gimana ya, saya nggak punya pengalaman ngelola kayak gini, kata saya datang ke situ. Nah, kata saya mungkin Allah pertemukan kamu dengan saya, insya Allah saya bantu menjadikan ini untuk mengasistensi, membantu all out supaya teman-teman ini, anak-anak muda ini bisa menghidupi aktivitas kebaikan di sini. Masya Allah. Mereka itu kan mahasiswa disantuni, katanya sih disantuni berapa? Mereka sih nggak minta bayar, nggak minta apapun, selama ini memang nggak minta apa-apa. Tapi sama ibu itu cuma ada punya fasilitas, cuma belum bisa biaya operasionalnya 200.000 per bulan ke pengajar Quran mereka, fine. Jadi itu kemampuan ibu ini mulai dari menolong masuk ke level mentakafuli. Nah, kalau sudah sampai iksar, boleh jadi itu rumah itu diwakafkan di jalan Allah. Itu wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khassas. Sampai ibu itu mengatakan, saya ini punya lapangan badminton, punya futsal. Dia menyampaikan kalau ada Dek, itu aja suruh belajar anak-anak gratis tuh, lapangan badminton, lapangan futsal di situ, Masya Allah. Jadi itulah ketika mahabbah itu muncul pada seseorang, maka akan timbul dorongan untuk memberi. Makin deras pemberiannya, maka imannya makin kuat. Dan yang paling mahal yang diberi pada manusia adalah jiwanya. Yang kedua apa, Pak? Yang paling mahal pada manusia yang diberi adalah waktunya. Karena Bapak, boleh tadi disampaikan oleh Pak Haji Kirno, ada orang yang tua sibuk misalkan, sibuk kesana kemari. Karena yang mahal bagi manusia itu waktu. Dan ada orang yang memilih waktunya dikhidmatkan di jalan Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Haji semua ini jadi para pengurus masjid. Pengurus RT, RW, pengurus yayasan, pengurus. Jadi waktunya itu diberikan untuk Allah. Fisabilillah. Jadi ada jamaah haji itu dia mengatakan, udah saya nggak mau lagi. Dia punya pilihan untuk berbisnis di akhir usianya, di masa pensiunnya. Tapi ada seorang bapak mengatakan, udah deh, anak-anak saya sudah gede, anak-anak saya sudah kuliah, anak harta saya sudah cukup. Saya mulai saat ini saya ingin berkhidmat untuk Allah total. Itu luar biasa deh, saya kenal bapak ini, saya total. Saya selama ini berkhidmat untuk berkhidmat untuk perusahaan, ada yang berkhidmat untuk negara, ada berkhidmat untuk mengejar rezeki. Saya ingin berkhidmat di akhir usia saya ini, berkhidmat untuk Allah full. Apapun saya kerjakan. Kenapa? Karena waktu Bapak Ibu semua memang mahal. Selain dari jiwa, yang mahal itu waktu. Yang berikutnya, yang paling dicintai manusia setelah jiwa dan waktu, yang ketiga adalah duit. Harta itu dicintai manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu senang duit. Makanya ketika ada orang yang mampu merelakan hartanya, Masya Allah, itu bentuk kecintaan dia kepada. Maka ketika ada awal juz 4 itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ketika turun ayat di awal juz 4 itu, tidak sampai pada derajat kebaikan yang tinggi sebelum kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Maka para sahabat datang kepada Rasulullah, menyampaikan, ya Rasulullah, aku punya kebun yang paling aku cintai, yang paling menghasilkan, aku infakkan untuk Allah dan Rasul. Dan kita juga mendengar bagaimana wakaf kebunnya Utsman bin Affan sampai detik hari ini menghasilkan kurma, dan semua kurmanya dari dulu sampai sekarang diberikan untuk jamaah haji, jamaah umroh. Masya Allah. Sumurnya masih ada, wakafnya masih ada. Ada juga wakaf orang Indonesia di Mekah yang sekarang jadi hotel bukan Mispalah, sebenarnya Mispalah itu apa tuh? Rumah sakit Ajad. Rumah sakit Ajad
beberapa ratus meter dari pintu Ajiat itu diwakafkan oleh orang Aceh sampai hartanya bisa memberikan sekian juta semua jamaah haji orang Aceh. Itu bentuk kecintaan. Makanya Bapak Ibu semua, saya motivasi khususnya untuk diri saya pribadi, mudah-mudahan kita bisa mewakafkan jiwa kita, mewakafkan waktu kita, mewafatkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya menyampaikan, saya siap jadi asistensi karena Allah takdirkan bersama Darut Tauhid dari nol ya. Dari dikasih tempat di Cipaku itu, silahkan sama Pak Pohan yang baik hati, silahkan Darut Tauhid nih pakai buat santri 1 kamar. Tadinya awalnya 1 kamar tuh Pak Cikeno, Cipaku 1, Pak 3. Santrinya ada 3, Pak Dadang Sukandar, Dadang Herudin, sama Kang Udin. Ustadz yang pertama dikirim, Ustadz Lili. Saya tiba-tiba ucuk datang ke situ, kena Darut Tauhid ketika mahasiswa. Dan karena lulusan pesantren dulunya, pesantren tradisional, pesantren Nahdlatul Ulama, akhirnya saya ngajar Quran. Alif Fatah, Ba Fatah Ba. Akhirnya ditarik tuh. Kang Ari, ini aja ngajar deh, Darut Tauhid nggak ada pengajarnya nih semua. Ini santri-santri dari DT ini, santri hikmat, bukan santri pengajar Quran. Akhirnya saya kenal di situ. Akhirnya awalnya saya akhirnya setelah lulus STAN itu nginep di Cipaku 143 tuh Pak. Pak Agung tahu waktu pendidikan saya pertama kali prajabatannya di jalan apa tuh? Pusdik Keuangan. Pusdik Keuangan, terus di mana? Lupa lagi deh. Di Slipi Jaya ya, Pusdik Perpajakan. Waktu itu di situ pulang balik sampai di Tangerang juga, dari Cipaku pergi ke kantor pajak tuh ke Cimone sana. Pulang ke situ, sekarang pulang ngajar, Sabtu Minggu ngajar di situ. Sampai sekarang Darut Tauhid akhirnya diwakafkan oleh Pak Pertemuan Pohan, luar biasa sampai sekarang istiqomah. Jadi itu Bapak Ibu semua, cinta itu sampai ke tataran wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mudah-mudahan kita bisa memberikan sesuatu yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala dan memberikannya kepada saudara-saudara kita. Berikutnya yang ingin saya sampaikan, faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar, barang siapa yang ingin dihindarkan dari neraka, wa yukhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, fatatihi maniyatuhu wa huwa yu'min billahi wal yawmil akhir. Maka pastikan sebelum ajal menjemput dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan yaumil akhir, wal ya'ti ilan nas alladzi yuhibbu ayyuta ilaih, dan hendaklah mendatangi manusia dengan cara yang dia sukai. Ini level yang katakanlah, kalau dikatakan level yang paling rendah, artinya kalau nggak mau disakiti jangan menyakiti. Kalau ingin dihargai, ya hargai orang lain. Kalau ingin dihormati, hormati orang lain. Itu level yang pada umumnya. Tetapi ketika sampai pada level mencintai orang lain, itu yang saya sampaikan tadi. Sampai berkorban dan mengutamakan orang lain. Jadi kalau suami istri itu, Masya Allah, sampai pokoknya untuk suami semuanya. Rela berkorban untuk suami gitu juga, rela berkorban untuk istri, rela berkorban untuk anak-anak, bahkan tidak hanya untuk suami, istri, anak-anak, untuk tetangga pun luar biasa berkorban. Jadi luar biasa akhlak mencintai manusianya, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang Yahudi, kepada orang Nasrani, kepada orang-orang Mekah, itu luar biasa akhlak beliau berkorbannya untuk manusia, walaupun tadi mereka belum beriman dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga orang yang mencintai orang lain dan saudaranya itu suka memberi nasihat. Jadi ngasih tahu temannya. Jadi kalau temannya korupsi, kalau temannya khilaf, kalau temannya berbuat buruk di kantor, datang kasih tahu. Sebagaimana Rasulullah SAW memberitahu Abu Dzar,
Ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan. Wahai Abu Dzar, aku melihat kamu ini orang yang lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Rasul mengatakan, aku ini mencintai kamu, wahai Abu Dzar. Apa yang aku cintai untuk diriku sendiri. La tamurranna ala tsnain. Wahai Abu Dzar, jangan sekali-kali engkau jadi pemimpin untuk dua orang. Wala tuwallayanna mal yatim. Jangan juga engkau jadi pengurus anak yatim. Engkau ini nggak punya kapasitas, kemampuan jadi pemimpin, dan tidak punya kapasitas, kemampuan untuk ngurus anak yatim. Khawatir hartanya ditilep. Khawatir kamu nggak bisa memutuskan dengan adil. Itu nasihat Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Padahal Abu Dzar Al-Ghifari ini orang yang luar biasa, ibadahnya mantap, dahsyat, setia kepada Rasulullah. Tapi orang punya karakter yang macam-macam. Dan Abu Dzar mengatakan, kamu ini memiliki karakter yang lemah, wahai Abu Dzar. Demikian nasihat Rasulullah SAW. Nah, berikutnya, Bapak Ibu semua, kalau tadi kan perilaku mencintai dari level bawah sampai level atas. Yang saya ingin jelaskan juga, ini ada tangga menjadi pecinta. Gimana sih bisa sampai pada level seperti itu? Ini dia tahapannya. Ada 4 tahapannya. Dari bawah sampai atas. Yang pertama pertobatan, kekitaan. Yang kedua kesabaran dan pembersihan. Yang ketiga ketakwaan. Yang keempat keihsanan. Ini saya dapatkan tahapan menjadi pecinta ini dari ayat Quran. Saya melakukan penelaahan terhadap ayat Quran dari kalimat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sama innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi kalau ingin menjadi pecinta yang berkorban untuk orang dengan luar biasa, pertama Pak syaratnya, orang ini continue melakukan proses bertobat dan membersihkan diri. Jadi tanda orang bertobat itu sederhana, dia senang ngaji. Jadi kalau orang senang ngaji, senang dengan ilmu, itu tanda taubatnya ada di jalan yang benar. Karena ada orang yang nggak istiqomah ngaji. Kenapa? Iman itu butuh inputan terus. Karena iman naik turun. Maka mudah-mudahan kita istiqomah dalam majelis seperti ini. Kita ngaji, ngedengerin. Karena lebih enak ngedengerin, Pak, dibanding ngomong kayak gini nih. Saya terus terang ngajar dan mendengarkan, lebih menikmati mendengarkan. Lebih enak jadi mustami'an itu. Nah, dengerin kajian, dengan enak, dapat inspirasi, dapat insight, dapat kuat. Dibanding ngomong kayak gini. Ngomong kayak gini, Masya Allah, amanahnya berat. Berat. Lebih baik dengerin, lebih enak tuh. Makanya saya terus menerus dengerin orang. Saya senang banget dengerin. Kan. Dari ulama Mekah, Madinah, kan sekarang online tuh. Kayak kemarin dari Habib Umar, dari Yaman. Udah berbagai macam guru. Dari Mesir, dari Suriah, dari Afghanistan, ya, Taliban. Pokoknya orang yang beriman itu senang dengan ilmu yang mengenal Allah. Siapapun yang menyampaikannya. Selama Allah dan Rasulnya disampaikan, senang. Makanya itu tanda orang itu naik, nanti level cintanya makin lama makin kuat tuh Pak. Kalau senang ilmu. Senang ngaji. Nah, yang berikutnya, dia itu senang berjamaah. Senang silaturahim. Nah, senang ngumpul. Jadi pokoknya senang aja ngumpul tuh. Ngumpul berjamaah, dan dia ketika ngumpul ini bukan pingin show up, bukan ingin pamer. Jadi dia itu senang berada di antara saudara-saudaranya. Itu namanya kekitaan, kejamaahan. Dia nggak mau nyempal, dia nggak mau lari dari orang lain. Dia ingin ngumpul dengan orang-orang baik. Dia ingin ngumpul dengan orang-orang beriman. Dia ingin ngumpul dengan orang Islam. Dia tidak melihat benderanya apa, kajiannya apa. Yang penting Allah dan Rasulnya dia ngumpul. Dan kalau ada sesuatu yang buruk dari satu majelis, tinggal dia
tinggalkan aja yang buruk-buruk itu. Karena setiap manusia punya keburukan, dia punya kesalahan. Pasti kesalahan keburukan itu ada pada manusianya, bukan pada apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Jadi itu tandanya. Nah, kalau ini dilakukan berjamaah terus, naik levelnya, Pak. Dia akhirnya Allah berikan kedudukan orang yang sabar. Sabar, tekun, telaten, rajin. Masya Allah, Pak. Kalau udah ketemu orang kayak gini nih, Masya Allah. Dia sabar ke masjid, sabar nyantuni yatim, sabar belajar, sabar mensabari setiap kesulitan, keterbatasan. Itu kuat betul tuh level cintanya kepada Allah tuh. Sabar, naik tuh levelnya. Sabar, sehingga menjadi ahlu sabar. Itu naik ke level kedua. Makanya Allah menyampaikan dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbus sabirin. Allah itu cinta banget dengan orang yang sabar. Maka Bapak perhatikan, orang yang punya kemampuan memberi kepada orang lain, mesti dia dikasih Allah sabar. Ada pesantren yang dibangun dulunya dari tumpukan sampah. Jadi TPO, tempat pembuangan akhir, di atasnya dia bangun musola. Dia ngajarin alif bata di atas tumpukan sampah. Dia bikin musola kecil. Sampai akhirnya sekarang Masya Allah, begitu indah, ada kolam ikan, ada tempat ini. Kalau tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan diberikan kemampuan sabar. Dia pasti lari ninggalin ngapain, nggak ada apresiasi, nggak ada penghargaan, nggak ada penilaian manusia, itu pasti lari. Dan ketika dia membangun seperti itu, pasti ada yang benci, ada yang nyinyir, ada yang nyindir, ada yang meninggalkan. Tapi orang yang mencintai karena Allah jalan terus. Kenapa? Innallaha yuhibbus sabirin. Nah, kalau sudah terus-menerus memperbaiki diri, dia terus evaluasi diri, nanti Allah berikan level yang ketiga. Disebut dalam Al-Quran 3 kali, Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang takwa. Oh, ini luar biasa, Pak. Dia orang yang waspada, dia orang yang peka, dan level yang paling tinggi menjadi pecinta sejati, Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Inilah puncak tangga pecinta yang paling tinggi. Makanya kita bahas di hadis Arba'in An-Nawawi itu, hadis yang kedua, tentang makna apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan yang sudah kita bahas. Innallaha yuhibbul muhsinin itu diungkapkan Allah Jalla Jalaluh dalam Quran 5 kali. Dan siapa prototipe contoh model pribadi muhsinin, dalam Allah memberikan contoh itu pribadi Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf itu kisah pribadi muhsin. Makanya kisah Nabi Yusuf itu tidak disebutkan sebagai seorang nabi dan rasul dalam surat Yusuf, surat ke-12. Tapi ceritanya diberikan lengkap dari awal sampai akhir. Dan Allah memberikan apresiasi kepada Nabi Yusuf berulang kali innahu min ibadihal muhsinin innallaha la yudhi'u amal muhsinin, terus dari awal surat, tengah surat sampai akhir surat. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mentafakuri pribadi muhsinin, bacalah surat Yusuf, tadabburlah surat Yusuf alaihissalam. Nah, itu proses menjadi pecinta. Maka karena ini, saya sendiri bikin kurikulum di Akademi Hijrah selama 13 tahun membersamai para milenial, zilenial. Saya mengajarkan ini, Pak, kurikulum setahun program ini. Bagaimana bisa menjadi pribadi yang menjadi pecinta. Itu bareng-bareng bersama-sama. Semuanya belajar dan saling mengajarkan. Sampai derajat apa, Pak? Derajat yang paling tinggi dalam proses pertemanan antar manusia itu adalah kedudukan wali. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali kamu hanya Allah dan Rasulnya dan orang beriman.
wa yuqimunas shalah wa yutunaz zakah wa hum raqiun. Mereka orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka orang-orang yang raqiun. Jadi saling melayani, saling berkhidmat, saling menundukkan satu sama lain, saling merendahkan ego dan hawa nafsu mereka. Betul-betul luar biasa hubungan di antara mereka. Wa may yatawallallahu wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa mengambil Allah dan Rasulnya orang beriman menjadi penolong, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itu adalah pasti mereka yang menang. Jadi selama fokus kepada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti mereka menjadi golongan yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang ke-13 berbicara tentang mahabbah, tentang cinta dalam interaksi kepada manusia lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sampai pada kesempurnaan. Jadi ketika menafsiri hadis ini berbicara masalah kualitas iman. Bukan pada identitas iman. Kalau dimaksud dengan identitas iman itu zat imannya, maksudnya kalau dia tidak mencintai maka dia jadi kafir, enggak gitu. Tapi kualitas iman seseorang makin bertambah, makin kokoh, makin sempurna. Tandanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, terakhir ketika Umar bin Khattab jalan-jalan bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti disebutkan dalam hadis di kitab Arba'in Nawawiyah ini, ketika itu Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintaimu tapi aku lebih mencintai diriku sendiri. Maka Rasulullah SAW berhenti, raut wajah beliau berubah, lalu Umar bin Khattab, oh ada yang salah dari perkataan saya. Akhirnya Umar meralat, merevisi perkataannya dan menyampaikan, ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari aku mencintai diriku dan seluruh manusia. Wan nasi ajma'in. Baru Rasulullah mengatakan, kalau benar seperti itu, berarti iman kamu sudah benar. Jadi mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, bahkan dari kepentingan diri sendiri, dari kepentingan hawa nafsunya sendiri. Masya Allah. Kalau kita bisa melakukannya untuk saudara-saudara kita, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan hidayah untuk menapaki tanda mahabbatullah, mahabbatur Rasulullah, juga mahabbah kepada manusia, mahabbah kepada orang-orang Islam, mahabbah kepada orang-orang beriman. Makanya sekarang kan sering kali ada orang mengolok-olok kaum muslimin dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan kita terhindar dari mengolok-olok manusia, mengolok orang-orang Islam, mengolok-olok orang beriman. Lagi viral kan di YouTube dan sebagainya. Udah, jangan belajar bahasa Arab. Udah, hati-hati loh, kamu jadi Taliban. Padahal setiap muslim itu bersaudara. Bahkan muslim itu mencintai seluruh manusia, walaupun dia kafir. Apalagi muslim, apapun mazhabnya, apapun bentuk perilakunya. Kenapa? Karena tiap orang itu pasti punya sisi baik dan sisi kurang. Iman itu hanya merespon sisi baiknya. Sisi kurang, serahkan kepada Allah. Kalau kita bisa bantu, kita doakan, kita bantu semampu yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan kita semua di sini saling mencintai karena Allah. Jadi saya sampaikan Pak Haji Kirno dan keluarga, Pak Haji Puji dan keluarga, Pak Haji Setiawan, Pak Haji Beni, juga Bu Haja Ana, ini Bu Haja Ismi dan keluarga, dan keluarga, dan Abiji dan keluarga, Pak Haji Iskandar. Saya sampaikan saya mencintai jamaah haji semua karena Allah. Mohon doakan saya, mohon tegur saya ketika ada kesalahan. Dan mudah-mudahan seperti Pak Haji Kirno sampaikan, mudah-mudahan kita bisa saling memanggil dengan cinta kita di surga, di padang mahsyar, di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga mengungkapkan cinta kita bahwa ya Rasulullah, kami semua jamaah haji ini mencintaimu dan kami telah diundang untuk berziarah ke Raudhahmu. Kita sudah menyampaikan cinta kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Rasulullah SAW
menerima cinta kita. Kenapa? Karena seseorang insya Allah akan bersama dengan orang yang kita cintai. Dan kita mencintai Rasulullah, mudah-mudahan kita dipertemukan di Telaga Haud bersama Rasul Muhammad SAW. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk kajian malam ini. Mudah-mudahan kita semua, sahabat haji semua, semakin mencintai Allah tanpa syarat. Wajibnya mencintai Allah tanpa syarat sampai kapanpun dan bagaimanapun, insya Allah. Dan semoga kita semua saling mencintai karena Allah. Dan yang disampaikan tadi, kita harus satu jiwa, harus mengorbankan jiwa kita, waktu kita. Sebenarnya di Darut Tauhid sudah mengajari bagaimana kita bisa menjadi pelayan, meluangkan dari uang, waktu, jiwa, itu mengajarkan bagaimana kita bisa ikut pada saat kita menjadi pelayan-pelayan di untuk pada saat manasik. Insya Allah itu bisa menjadi awal untuk yang disampaikan Ustadz. Yang seperti tadi sampaikan juga lantan alul hatta yang di Ali Imran 92. Mudah-mudahan kita bisa apa yang belum dikorbankan, kalau disebutkan di situ yang dicintai sama kita belum dikorbankan sama kita, yaitu yang disampaikan yang Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat malam ini. Sebelum ditutup dengan doa, jangan mendoakan teman-teman kita yang sudah berpulang, lebih Allah cintai lebih dulu. Kita buka pertanyaan, barangkali ada yang bertanya, silahkan untuk sahabat sekalian, dipersilahkan. Ustadz, sebenarnya saya tadi mau nanya itu bagaimana yang disebut Ustadz tadi yang Ali Imran 92 Ustadz. Ya, lantanalul birra hatta tunfikun wa ma tuhibbun. Itu kan tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna. Mohon penjelasan Ustaz. Jadi albirro itu satu akar kata dengan mabrur. Makanya jamaah haji semua, tadi rumah Quran yang di Lenteng Agung itu namanya Rumah Quran Mabrur. Saya langsung tersentak tuh Pak Haji Kirno. Ketika disebut mabrur, langsung tuh nampol itu Pak, nampol, masya Allah. Makanya ya udah kita jadikan Rumah Quran itu mabrur. Maka kalau jamaah haji ada yang ikut menjadi para pejuang Rumah Quran Mabrur ini, monggo silakan. Itu mudah-mudahan jalan kemaburan. Jadi albir itu ya memberikan sesuatu yang paling dicintai. Jadi kalau kita mulai dari hal yang kecil, apa yang paling kita cintai, yang saya sampaikan tadi, harta itu yang paling cintai, waktu uang itu, waktu, karena orang kan nggak bisa, waktu itu nggak bisa ditukar, nggak bisa diganti, nggak bisa di-renew, kalau waktu udah pergi ya udah pergi gitu. Kalau harta masih bisa dicari, waktu nggak bisa dicari, sama dengan nyawa kalau udah hilang nggak bisa dicari. Makanya saya senantiasa takjub kalau ada anak muda yang tulus, ikhlas, berkhidmat, tuh kan di Darut tadi kan diajarkan khidmat, rapiin sendal, kan berkhidmat di jamaah haji. Bagi saya itu luar biasa kalau orang sudah bisa meluangkan waktu untuk berkhidmat di jalan Allah, apapun yang dilakukan. Waktunya itu yang berharga loh, bukan apa yang dilakukannya. Boleh jadi aktivitasnya boleh jadi benerin sendal, ya kan, 5 menit benerin sendal. Aktivitasnya kelihatan sepele, tapi sesungguhnya yang barokah itu waktunya itu. Nah, jenis aktivitasnya bisa macam-macam, tapi waktunya itu yang mahal betul gitu. Dan mudah-mudahan kita bisa tadi ya mengevaluasi diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah pilih kita menjadi
Kalau istilah AA itu mujahidin mujahidah kesayangan Allah. Mereka yang mampu berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat haji sebenarnya bisa berkhidmat Ustadz itu kalau di DT pas ada khidmat apa masa saat manasik itu bisa Ustadz, itu jiwanya karena biasa dilayani itu harus mengorbankan jiwanya, kadang-kadang dimarah-marah sama jamaah itu juga harus tahan, terus waktunya jelas. Kalau mungkin duit ya karena mungkin harus ke sana, harus mengorbankan sendiri ya. Itu sebenarnya ya itu Ustaz sampaikan bahwa yang belum disampaikan itu sebenarnya Pak Haji Kirno itu saya sampaikan ke Pak Haji Jelani waktu untuk haji ya. Justru saya sampaikan, saya kebayang itu jamaah haji itu punya aktivitas kebaikan yang banyak sesuai dengan kompetensinya. Karena teman-teman jamaah haji kan punya amanah kompetensi dari Allah yang luar biasa gitu. Hanya memang sampai saat detik hari ini pintu-pintu khidmat itu belum dibukakan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ini dalam payung dari tauhid karena masalah. Nah, itu ya biasanya hambatan yang terjadi, Pak. Ketika orang berkhidmat itu hambatan struktural, kalau bahasa kerennya itu kayak gitu. Organisasi, legalitas, program. Makanya saya sampaikan ke aktivis itu semua harus di breakthrough, Pak. Di breakthrough semua. Saya ingin berkhidmat sekarang saat ini juga dengan cara apapun saya ingin berkhidmat kepada Allah. Mau lewat bendera apapun, lewat lembaga apapun, yang penting saya ingin berkhidmat kepada Allah. Katakanlah gunakan waktu saya, gunakan kompetensi saya. Jadi kitanya maksa, Pak. Maksa pada diri kita supaya bisa berbuat. Kenapa? Karena kadang ada hambatan-hambatan struktural, ada hambatan-hambatan legal formal, itu hambatan-hambatan yang urusan kita itu kepada Allah dan Rasulnya. Penting bisa beramal, dicatat oleh malaikat, gitu kan? Jadi bekal untuk kehidupan nanti. Gitu. Nah, kadang dalam hubungan kemanusiaan itu ada orang yang frekuensinya berbeda. Makanya mencari orang yang punya frekuensi yang sama, value yang sama, ketemu itu mahal banget, Pak. Makanya kan tadi tahapan untuk pencinta itu kita kumpul dengan jamaah yang punya karakter nilai yang sama, dan itu mahal. Itu mahal, itu yang paling mahal. Itu yang paling mahal dalam hidup itu punya sahabat yang punya nilai yang sama. Karena kadang kalau nggak punya nilai yang sama itu jadi hambatan-hambatan yang yang sepele, yang remeh-temeh, jadi hambatan itu biasanya di lapangan. Makanya perlu di breakthrough itu. Baik. Dan dari yang lain, mungkin dari Ibu Haji, Bapak Ibu Haji yang lain ada pertanyaan yang di luar dari kajian ini juga boleh. Saya perlu jelaskan untuk Pak Haji Iskandar. Rekaman biasa sama Pak Haji Beni itu di YouTube. Rekaman ini yang di-share di YouTube. Nah, nanti diinformasikan. Karena bulan kemarin juga ada di YouTube. Bisa dibuka di YouTube. Nanti kajian ini ada di YouTube Pak Iskandar. Pak Haji Iskandar bisa buka di YouTube. Bulan kemarin juga ada. Oke, terima kasih. Ya. Oke, sekalian nanya. Yang nanya silakan. Oke. Sadari. Siap, Pak Haji Sandar. Tadi bolak-balik disebut, tapi saya tuh nggak paham. Saya paham maksudnya, tapi nggak paham sebetulnya akar katanya apa. Bolak-balik kan disebut hikmat, berkhidmat kepada. Ini maksudnya hikmah atau hikmat, gimana bedanya ini apa ini? Mungkin bisa diterangkan. Oh ya, Sayyidul Qaum khadimuhum. Jadi hikmat itu berasal dari hadis. Pemimpin satu kaum adalah pelayannya. Jadi khidmat dan hikmah dua hal yang memang berbeda. Khidmat itu services, pelayanan. Jadi orang yang senang melayani orang lain. Jadi memang basis cinta itu pelayanan, senang melayani orang lain, apapun. Kalau ngantri jatah kita dikasih ke orang lain, silakan Bu, Ibu duluan, gitu kan. Silakan Pak, Bapak duluan. Oh, silakan deh. Kenapa? Karena memang jiwanya khidmat, gitu kan, berkhidmat. Maka di DT itu cara untuk menuju Allah yang diajarkan di Darut Tauhid juga dalam kitab Al-Hikam itu memang jalan khidmat. Makanya ada santri
khidmat, dan itu yang juga saya temui ini luar biasa. Dan khidmat ini bisa kita lakukan dalam bentuk apapun sebenarnya. Khidmat dalam profesi kita, dalam kemampuan kompetensi yang kita punya, kita berkhidmat. Jadi setiap saat senantiasa dalam proses melayani orang lain sebaik-baiknya. Itu Pak Iskandar terkait dengan khidmat pelayanan. Jadi apa ada tadi mengorbankan jiwa, mengorbankan waktu di dalamnya. Yang ketiga boleh jadi bisa sebut adalah berkhidmat untuk orang lain. Berarti akar katanya sama dengan khodimul haromain itu, Ustaz, Iya, betul. Khodimul haramain. Khodim sama seperti tadi hadisnya. Anas bin Malik itu di usia 10 tahun diwakafkan oleh ibunya. Ya Rasulullah, aku nggak punya siapa-siapa, aku berikan kepadamu nih anak usia 10 tahun untuk berkhidmat sampai jadi pembantu Rasulullah, khadimi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul berkhidmat, nggak minta apapun saja, saya ingin berkhidmat. Itu yang luar biasa tuh ya. Di Darut Tauhid itu diajarkan seperti itu. Baik, Pak Puji, silakan, ada raise hand tuh. Ya, Pak Haji Puji. Baik, makasih. Tadi terkait waktu ya, tadi Ustadz juga cerita tentang waktu. Terus terang, ya kadang makna waktu itu kadang ingat, kadang enggak, sehingga kita itu kadang-kadang meluangkan waktu yang meluangkan waktu dengan percuma gitu loh. Ya. Udah beberapa kali diingatkan, tapi mungkin bisa ditambahkan lagi Ustaz, bagaimana biar bisa kita itu memahami lebih mendalam gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin tadi sempat disebut juga sama Ustadz terkait al-hikam tadi ya. Mungkin boleh juga Ustadz terkait usia yang sudah rambut putih, barangkali mungkin disebutkan juga, mungkin dibahas juga tentang al-hikam itu ya. Menurut saya itu juga bagus. Terima kasih Ustadz. Baik. Terkait dengan waktu, kalau mengambil pernyataan Imam Ghazali rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa waktu itu dibagi 3 ya. Bagi 3. 1 waktu bersama Allah. Waktu bersama Allah. Jadi sholat tepat waktu, berjamaah di masjid, berzikir, baca Quran. Jadi hanya saya dan Allah. Itu dilakukan. Yang berikutnya Imam Al-Ghazali menyampaikan adalah waktu untuk berkhidmat kepada manusia. Nah, jadi berkhidmat yang maksud adalah dengan profesi yang dijalani oleh Bapak Ibu semua saat ini. Pokoknya saya niatkan berkhidmat kepada manusia dengan ilmu, dengan kompetensi di sepertiga waktu saya. Nah, dan sepertiga waktu yang lain adalah berkhidmat kepada keluarga. Jadi tiap hari itu berkhidmat, fokus bahwa membersamai anak, membersamai istri. Kalau Pak Haji Kirno berarti Pak Haji Kanta membersamai cucu. Jadi itu dijadwalkan tuh, dijadwalkan kualitas cucu tuh mau ngomong apa sama cucu, mau cerita sama cucu tuh dibikin kurikulumnya gitu. Karena ingin berkhidmat, memberi kepada cucunya ini gitu kan, pada keluarga, pada profesinya orang lain. Pokoknya profesi pada orang lain ini bisa bentuk sosial, bisa bentuk pekerjaan kantor dan sebagainya. Itu kalau pembagian dari Imam Ghazali dan sepertiga untuk. Nah, pembagian ini juga kalau kita lihat riwayat hidup, misalkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang luar biasa sibuk sebagai khalifah. Akhirnya yang ia korbankan ujungnya adalah waktunya untuk dirinya pribadi. Contoh, waktunya untuk istirahat. Akhirnya berkurang banyak. Sama seperti Khalifah Umar bin Khattab pun demikian. Sama seperti Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, kalau kita baca riwayatnya pun demikian. Sama seperti Sultan Muhammad Al-Fatih, akhirnya yang ia korbankan adalah waktu dia dengan dirinya sendiri. Nah, itu yang luar biasa itu. Kalau kita melihat itu semua. Atau para ulama itu sampai yang nggak punya waktu buat
buat dirinya sendiri memang, untuk ngurusin hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri, itu hobi apa enggak, udah nggak sempet gitu. Karena sempatnya itu untuk orang lain, untuk Allah gitu kan. Untuk orang lain, untuk Allah gitu. Sedangkan waktu untuk dirinya akhirnya menjadi betul-betul sangat berkurang. Nah, tinggal manajemennya, proporsinya mungkin bagi setiap orang berbeda. Yang berikutnya Bapak Ibu semua, yang mesti dipahami dari waktu ini adalah ketepatan penggunaannya. Selalu dalam Al-Quran itu kalau kita kaji, selalu Allah menyampaikan lail wan nahar, malam dan siang, malam dan siang. Jadi contoh dari Rasulullah SAW demikian. Jadi waktu malam itu memang waktu bersama dengan Allah. Waktu untuk berzikir, waktu untuk mendekat kepada Allah. Jangan sampai di waktu malam justru tadi ya. Dan itu boleh jadi bagi sebagian orang, termasuk pada diri saya, ini perlu terus. Karena orang nggak bisa menempatkan waktu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka saya seringkali membaca bagaimana kehidupan perilaku Rasulullah SAW dalam mengisi waktunya, siang dan malamnya. Demikian juga para sahabat, demikian juga para alim ulama, dan mereka punya kemiripan bagaimana menggunakan waktu dalam skala siang dan malam. Itu yang perlu kita sama-sama isi ya, kualitas waktu siang dan malam. Siang kita, jadi kita betul-betul sadar nih waktu malam, waktu siang. Makanya di kelas Akademi Jar itu saya ajarkan kepada mereka dimensi waktu sampai betul-betul kita sadar tuh Pak. Misalkan begini, Pak Puji dan jamaah haji semua, kadang orang nggak menyadari terbenamnya matahari dan masuknya malam, betul nggak? Lewat aja gitu. Pada saat-saat itu tuh ada sunnah-sunnahnya. Allahumma iqbalu laik wa idbarun naharik wa aswatu du'atik faghfirli. Kadang orang lupa tuh menikmati perubahan proses waktu itu. Ada waktu syuruk, kadang orang nggak menikmati proses syuruk itu. Ada waktu sahur, orang nggak menikmati waktu sahur itu. Kadang waktu subuh, waktu zuhur, waktu terbenamnya bukrota wa asila, waktu duha, orang itu nyaris lupa waktu, Pak. Nyaris lupa waktu. Jadi dalam aktivitas dia melupakan bahwa dia ada di rahim waktu, dan dia sebenarnya dibatasi oleh waktu yang kelak waktu itu dicabut dari dirinya, dan itulah batas akhir kematiannya. Maka saya pribadi mengajarkan ini, kenapa? Karena Al-Quran itu menguraikan dimensi waktu secara detail. Secara detail. Dijelaskan dimensi-dimensi waktu itu. Ada as-sa'at, macam-macam, itu luar biasa. Nah, makanya yuk kita sama-sama menyadari setiap perubahan waktu siang malam kita, setiap detik waktu kita, sehingga ketika kita punya kesadaran mewaktu ini, maka insya Allah nanti kita punya kesadaran untuk mengisi waktu, memilih waktu dengan pilihan-pilihan yang terbaik seperti itu. Jadi dimulai dari kesadaran itu, sehingga kita akhirnya nantinya kalau mau masuk masjid tuh sadar betul bahwa kaki kita ini lagi masuk masjid, apa yang dilakukan. Naik kendaraan, kita betul sadar betul kita sedang ada di waktu naik kendaraan. Akhirnya nantinya setiap aktivitas kita ada dalam kesadaran penuh, sehingga kita bisa beritiba kepada apa yang dilakukan Rasulullah SAW dan setiap aktivitas kita. Ya, demikian Pak Haji Puji. Nah, terkait dengan Al-Hikam, mudah-mudahan kita bisa kaji lebih lanjut, karena memang pasalnya ada 200 lebih ya. Dan saya pribadi menghatamkan itu dulu pernah Riyadho menghatam tiap bulan, Pak. tiap bulan hatamin kan, untuk supaya apa? Tapi untuk tadi melakukan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat
dan Allah mencintai orang yang terus-menerus membersihkan dirinya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barangkali masih ada waktu 2 menit lagi. Barangkali ada yang masih ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu Haji. 2 menit. Sebelum kita tutup dengan doa untuk kajian malam ini, silahkan. Masih 2 menit lagi, barangkali ada yang mau bertanya. Saya tunggu. Kalau tidak ada, mohon izin Ustadz, kita tutup dengan doa. Mohon dipimpin doa, terutama mendoakan teman-teman kita yang sudah dipanggil sama Allah duluan. Kita tinggal menunggu giliran saja ini. Kapan insya Allah kita mudah-mudahan disiapkan oleh Allah. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan bisa kita amalkan. Mohon izin Ustaz, silahkan dipimpin doa untuk kajian akhir malam hari ini. Baik. Insya Allah nanti ketika kesadaran waktu ini bisa kita sama-sama sadari, nanti akhirnya kita akan sangat peka terhadap namanya ajal, Pak. Ajal itu kalau bahasa fisikanya, bahasa eksaktanya adalah momentum, Pak. Momentum. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau momentum itu ada, kita tidak akan bisa memajukannya dan mengundurkannya. Momentum itu seperti jamaah haji yang berada di Ka'bah. Waktu itu dia pingin, ada orang mau minta sedekah. Dia bilang, tunggu. Saya mau sholat 2 rakaat dulu. Jadi sholat 2 rakaat, setelah selesai sholat 2 rakaat, orang itu dicari udah hilang. Gitu. Jadi momentumnya itu udah lewat. Dan seringkali kita ketinggalan momentum-momentum terbaik setiap hari itu. Padahal Allah sudah hadirkan momentum untuk berbuat baik. Makanya jangan sampai kehilangan momentum untuk berbuat kebaikan. Makanya ketika ada peluang berbuat baik, ambil segera. Mudah-mudahan itu momentum yang dicatat Allah sebagai kebaikan yang besar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin irhamna, ya ghafurur rahim irhamna, ya tawwabur rahim irhamna, ya azizur rahim irhamna, ya tawwabur rahim irhamna, ya barur rahim irhamna, ya raufur rahim irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubbak ma yuhibbuk wal amul ladzi yuballighuna ila hubbak. Ya Allah, kami mohon cintamu dan cinta orang-orang mencintaimu dan amal yang mengantarkan kami kepada cintamu. Ya Allah, jadikanlah cinta kami kepadamu lebih kami cintai dari apapun saja ya Allah. Allahumma habib ilaina al-iman wa zainhu fi qulubina wa karihina al-kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Wahai Allah, cintakan kami kepada iman dan hiasilah kolbu kami dengan keimanan kepadamu ya Allah. Wahai Allah, bencikan kami atas segenap bentuk kekufuran, kefasikan, kemunafikan, dan berikanlah bimbinganmu atas diri kami ya Allah. Wahai Allah, anugerahkan kepada kami kecintaan yang kokoh, kecintaan yang mendalam, kecintaan yang berketerusan ya Allah, kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kekasih hati kami Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahkan kami untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, mudahkan kami untuk senantiasa bersalawat kepadanya ya Allah, mudahkan kami untuk berkorban kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta kami kepadanya ya Allah. Wahai Allah ya Arhamar Rahimin, jadikan kami para pecinta satu sama lain. Mudah-mudahan kami bisa saling mencintai satu sama lain karenamu ya Allah ya Arhamar Rahimin irhamna. Wahai Allah, anugerahkan kepada kami mahkota cahaya karena kecintaan kami kepada saudara-saudara kami satu sama lain ya Allah. Wahai Allah, hadirkan kami dalam mimbar cahaya, jadikan kami saling mengunjungi karenamu ya Allah. Jadikan kami saling mencintaimu karenamu ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Allah, untuk saudara-saudara haji kami yang telah Engkau panggil, ya Allah, kumpulkan kami, ya Allah, kan bersama dengan kecintaan kami kepadamu, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir dalam kebaikan dan naungan cintamu dan naungan ridhomu, ya Allah. Juga khususan kepada almarhum Bapak Haji Dwi, juga almarhum Bapak Ibu Hajah Kartini, ya Allah. Allahumma qillahu marhamhu ma'afihi wa fa'anhu ma'akim nuzulahu wa wasi'ma adkhlah. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum maghfir lana wa lahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih terutama untuk Pak Haji Beni yang memberikan link Zoom hari ini sehingga kita dapat melaksanakan kajian. Terima kasih untuk Bu Hati, Pak Puji, Mbak Win, Pak Beni, Mbak Lasmi, Mbak Yanjen, Pak Agung, Pak Iskandar, Pak Setiawan, Pak Abizi, Bu Ismi, Mbak Ana, dan keluarga. Terutama untuk Pak Ustadz sudah meluangkan waktunya untuk mengisi kajian pada hari ini di Jamaah Haji 2016 dan sahabat haji yang lain yang mengikuti kajian malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan untuk bekal kita menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi bila ada kata-kata salah, mohon dibuka.